Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nama saya Hegar dari Cirebon. Buya, mohon izin bertanya. Apakah ada korelasi antara takdir, lauhul mahfuz dengan ikhtiar? Apakah ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain, Buya? Terima kasih. Baik, oke, terima kasih banyak. Silakan. Masya Allah. Bismillah. Takdir adalah ketentuan yang yang Allah berlakukan kepada hambanya, itu takdir. Ya. Jadi ada qadha qadar di saat jadi qadha qadar. Qadha qadar adalah pengetahuan Allah, qadha pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Qadha. Kemudian kalau qadar itu adalah bukan pengetahuan. Apa yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Makanya qadar nanti menjadi disebut takdir. Lah ini takdir. Jadi ini Allah berlakukan kepada fulan begini sesuai dengan pengetahuan Allah di zaman azali. Zaman dulu yang tidak ada batasnya. Jadi kita begini ini sudah diketahui Allah dari zaman dulu. Jadi qadha kita seperti ini. Dan di saat diberlakukan pada kita saat ini namanya takdir. Takdir tidak ada yang bisa merubah. Usaha tidak merubah takdir. Dan juga doa tidak merubah takdir. Karena apa? Takdir itu sudah pengetahuan Allah. Sudah. Cuman di mata kita, apa yang kita lakukan adalah berubah. Misalnya saya haus. Kemudian saya mengambil, ini ikhtiar. Lah ikhtiar ini begini. Ikhtiar itu adalah kehendak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka seorang hamba itu dengan kehendaknya ini berbuat. Jadi, dan kita tidak akan bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Maka orang yang tidak berkehendak tidak dihukum oleh Allah. Misalnya kita lagi nyupir, ada orang nyebrang begitu, nggak dosa di hadapan Allah. Karena tidak ada kehendak. Orang tidur bunuh orang, nggak dosa di hadapan Allah. Kapan akan dihukum kita? Kalau kita melakukan sesuatu dengan kehendak kita. Kehendak. Lalu bagaimana kita berkehendak? Yang menghandle ikhtiar tadi. Kehendak kita ini ada karena dikehendaki oleh Allah. Maka bahasa sederhana yang selama ini teori kasabnya kaum Asy'ariyah adalah begini bunyinya. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Dan dengan kehendakmu itulah kau akan ditanya. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, engkau tidak akan berkehendak. Padahal hobi makan sate, tiba-tiba saat itu tidak berkehendak. Gara-gara dikasih Allah sakit. Ya kan? Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Maka berbuatlah sesuai dengan kehendakmu. Dan dengan kehendakmu kau akan ditanya. Nah coba, kalau kita haus, kemudian kita ingin minum. Saya ikhtiar dong ya. Sesuai dengan kehendak saya berkeinginan. Saya mengambil gelasnya orang, airnya orang, dosa saya. Tapi usaha saya itu sesungguhnya tidak merubah ketentuan Allah, takdir Allah, usaha saya. Karena apa? Usaha saya bagian daripada takdir Allah. Cuman di mata kita, iya, anggap saja beginilah gambarannya. Sebuah film Islami, sebuah perjuangan. Film itu bagi sutradara sudah tahu endingnya, ya kan? Cuman kalau kita nonton film, jangan sok tahu jadi sutradara. Makanya Anda harus kaget di saat serinya, sternya itu tiba-tiba mau ditangkap sama penjahat, Anda juga gemeteran begini. Padahal sutradara yang ngomong, tenang aja, ada polisi, selamat. Kan begitu. Lah kita itu menjalani takdir, jangan sok jadi Tuhan. Jadilah manusia yang kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Maka gunakan akalmu. Jika ada sesuatu yang membahayakan, kau hindari. Jika kau makan, lapar, cari makan. Kalau tidak cari, nggak bisa. Maka usaha. Lah ini, jangan misalnya, oh takdir. Enggak. Takdirmu malas itu namanya. Takdirmu celaka namanya. Takdirnya, kita tidak tahu takdir Allah. Tapi Allah maha tahu. Ingat, usaha kita bagian dari takdir. Doa kita bagian dari takdir. Seperti ini, saya usaha manggil buku untuk bisa membaca. Saya semula tidak tahu. Saya pengen tahu, saya mengambil. Berusaha untuk tahu. Jadi saya membaca, lalu saya tahu, bukan saya merubah kebodohan saya, tapi memang takdir saya membaca, kemudian Allah takdirkan saya tahu. Seperti itu. Nah, jadi urusan takdir, urusan Allah jangan sok tahu. Yang mengatur kita, tinggal apa yang ada di hadapan kita. Sesuai dengan apa yang Allah berlakukan pada kita. Kita punya akal, kita punya kemauan, dan kita punya rambu-rambu. Makanya kita nggak mau nyentuh api secara otomatis. Kenapa? Panas pengalaman kita. Kalau kita tetap nyentuh berarti akal kita sudah nggak benar lagi. Seperti itu gambarannya. Baik Bu ya. Jadi tetap semuanya itu adalah mengikuti takdir dari Allah. Semuanya terjadi dengan teratur. Tidak ada yang tidak. Cuman kita jangan soal takdir. Itu Allah yang tahu. Jangan soal takdir. Tahu takdir kita.
bagaimana Bu ya tentang nasib buruk yang kita alami? Mohon maaf Bu ya, misalnya begini, mohon maaf kayak tadi terkena narkoba, atau misalnya pernikahannya harus bercerai, atau misalnya terjadi perselingkuhan, atau misalnya ada musibah, apakah itu bagian dari takdir atau pilihan dari kita? Semua takdir Allah, cuma begini, yang kita lakukan ini semua kita punya tanggung jawab. Karena mohon maaf, apakah yang berselingkuh itu nggak sengaja? Sengaja dong dia ngerayu dan sebagainya kan. Iya. Makanya itu dihisap. Mesti kan dari awal ditahu jaga matamu dan sebagainya. Iya. Yang urusan dengan narkoba karena salah bergaul kan begitu. Iya. Coba ini semua karena dia mengambil langkah itu maka akan ditanya karena itu. Jadi itu bukan takdir Bu ya? Itu takdir dari Allah. Cuman begini, kalau baca takdir itu Allah. Semua yang terjadi pada kita ini adalah takdir dari Allah. Cuman kita itu jangan sok tahu takdir. Iya. Siapa yang tahu kalau dia bahkan jadi pencandu narkoba? Nggak tahu, masa mudanya soleh kok di musola masjid. Iya. Karena salah bergaul. Nah, menjadi dia begitu ya takdir Allah. Oke. Kata Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.